Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe dan menyebarluaskan YouTube dengan channelnya Maulana Rahman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat walafiat dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berkah, baik itu dirinya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya dan keturunan sampai akhir zaman. Saudaraku, pada YouTube kali ini kita akan membahas tentang cerita Satrio Piningit itu mendapatkan kekayaannya dari mana. Ini yang sejak lama menjadi sebuah pertanyaan. Ketika saya masih kecil pun bertanya. Seorang Satrio Piningit itu digadang-gadang adalah merupakan seorang Ratu Adil kelak yang akan memimpin negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia dengan kekayaannya tidak terbatas. Artinya bahwa dia seorang Satrio Piningit, seorang Ratu Adil, kekayaannya di luar batas, di luar kemampuan seseorang. Ini akan kita bicarakan hubungannya dengan raja-raja terdahulu. Baik saudaraku, kita mulai. Kalau kita melihat ke depan bahwa seolah-olah bahwa dirinya sendiri atau sukunya atau keturunannya itu adalah merupakan suku tertua di pulau Jawa misalnya, di pulau Kalimantan misalnya, di pulau Sulawesi misalnya. Ini adalah merupakan hak mereka untuk mengakui bahwa dirinya adalah yang tertua. Pertanyaannya, apakah keturunannya dapat mengambil hikmah dan ilmu-ilmu yang diturunkan oleh leluhurnya? Itu kan menjadi pertanyaan kita. Kenapa? Karena kerajaan terdahulu itu makmurnya luar biasa. Tidak ada yang namanya raja terdahulu meminta pajak kepada masyarakatnya, itu tidak ada. Seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Pajang, kerajaan Singosari, kerajaan Sunda tidak pernah meminta pajak kepada rakyatnya, tidak pernah membebani rakyatnya. Justru raja-raja terdahulu, kerajaan terdahulu itu memberikan kemakmuran kepada masyarakatnya. Nah, hubungannya dengan Satrio Piningit adalah ketika seorang raja pada masa itu dia adalah seorang Satrio Piningit, orang pilihan, orang yang digadang-gadang akan menjadi seorang Ratu Adil. Akan tetapi untuk menjadi seorang Ratu Adil itu tidak pernah bisa. Sejak berdirinya kerajaan pertama di Nusantara, kerajaan Sunda Galuh, itu tidak pernah terjadi sampai yang namanya Maharaja Linggabula Sakti tidak pernah terjadi menjadi seorang Ratu Adil. Apalagi seorang Imam Mehdi, apalagi seorang Isa alaihissalam, itu tidak mampu. Nah, yang akan kita bicarakan sumbernya dari mana. Dalam tulisan saya yang diberikan oleh almarhum kakek saya, Raden Kanjeng Martandiarja, bahwa kerajaan terdahulu, baik itu Raja Sunda, Raja Jawa, Raja dimanapun di Nusantara, itu rajanya itu mengolah penghasilannya itu dari emas. Ada emas, ada perak, ada besi. Itu adalah penghasilan utama daripada kerajaan. Lah bagaimana dengan Satrio Piningit sekarang? Sedangkan raja-raja terdahulu itu amat makmur, tanahnya amat subur, sangat bijaksana, sangat demokratis. Berbeda dengan apa yang kita lihat di negara manapun di dunia. Negara yang berbentuknya kerajaan misalnya seolah-olah bahwa kerajaan itu tidak demokratis, padahal sesungguhnya demokratis. Sejarahnya yang diputarbalikkan seolah-olah kerajaan itu tidak demokratis, tidak dengan pemilihan. Kerajaan di mana yang berkuasa kan Perdana Menteri, bukan rajanya. Di Inggris kan Perdana Menteri yang berkuasa atas pemerintahan. Belanda pun sama, dia Perdana Menteri, dia bukan seorang raja. Sedangkan di kita, di negara Republik, itu yang berkuasa siapa? Presiden kan. Kekuasaan yang lainnya kan terbatas. Yang luas itu kan paling luas kekuasaan itu presiden. Sementara raja terdahulu itu dikunci dengan kalimat bahwa tugas raja itu cuma dua. Yang pertama memakmurkan masyarakatnya, yang kedua menerima tamu kerajaan lah. Satrio Piningit pada zaman dulu seorang raja adalah merupakan seorang Satrio Piningit. Hanya saja beliau tidak lulus menjadi seorang Ratu Adil. Penghasilan itu dari emas dan permata. Betapa makmurnya negara kesatuan Republik Indonesia kalau kita berpikir bijak bahwa zaman dahulu leluhur dapat mengolah tanah menjadi emas, batuan menjadi emas, apapun bisa menjadi emas. Karena mereka, leluhur kita itu adalah berpikir, orangnya penelitian walaupun secara ilmiah. Orangnya bersujud kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada setan, bukan kepada dajjal, bukan kepada makhluk yang lain. Bukan pula kepada dirinya tapi kepada Allah. Maka tidak heran kalau seorang raja terdahulu itu sangat makmur. Sangat makmur.
Tidak ada yang namanya orang hidup dalam kesengsaraan. Zaman dahulu kejahatan perampokan itu untuk merebut harta itu hampir 0%, tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Ya karena mereka sudah makmur. Yang dicarikan kekayaan, kemakmuran. Yang lainnya kan nomor 2, nomor 3, walaupun itu adalah merupakan kebutuhan yang sekunder lah, kekayaan seperti mobil gitu kan. Zaman dulu tidak ada mobil, kuda. Tapi kuda itu, yang namanya kuda itu namanya sepatunya itu dilapisi oleh emas. Jadi kuda zaman dahulu pelananya itu mahal, lebih mahal daripada Kijang Innova. Itu untuk pelananya saja, apalagi yang raja itu kalau dinilaikan sekarang itu ratusan miliar, karena ditaburi dengan emas, dengan berlian, dengan permata. Makanya ketika seseorang mengharapkan seorang Satrio Piningit pada zaman sekarang, apa yang lalu-lalu ketika Indonesia merdeka, itu adalah pengharapan yang sesungguhnya ditongolkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kekayaan alam, orang-orang raja terdahulu bisa mengolah tanah, bisa mengolah batuan menjadi emas, itu adalah hal yang sesungguhnya pembuktian bahwa seorang Satrio Piningit kelak itu adalah dari keturunan raja terdahulu, baik itu Sunda Galuh, baik itu Mataram, Pajang, Singosari barangkali, Bonek, Kutai Kartanegara, atau Tortor di orang-orang Batak sana. Dia mempunyai keahlian yang diwariskan kepada keturunan yang asli. Dia bisa mengolah emas dari batuan, dari tanah, dari apapun yang mengandung emas atau yang tidak mengandung emas. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan awalnya harta kekayaan seorang Satrio Piningit Ratu Adil, itu adalah dari mengolah tanah dan batuan menjadi emas, kemudian permata. Karena seorang Ratu Adil atau seorang Satrio Piningit itu dapat mendeteksi keberadaan emas, keberadaan berlian, dimanapun dia berada, dia dapat mendeteksi keberadaan emas dan berlian, sehingga sumber kekayaan alam atau kekayaan Satrio Piningit Ratu Adil itu yang pertama itu dari emas dan permata, bukan dari yang lain. Yang pertama itu dari emas dan permata. Hal-hal yang berhubungan supranatural itu adalah merupakan hal-hal yang wajar ketika orang menggali emas. Itu kan hal-hal yang berbau mistis kan selalu dilaksanakan oleh mereka yang kemampuan metafisikanya biasa-biasa saja. Kalau seorang Satrio Piningit Ratu Adil kan mengambil emas, batuan, tidak perlu jampe-jampe, tidak sesaji, karena dia sudah sangat tahu kelemahan dan kelebihan, sehingga dengan mudah dia dapat memakmurkan rakyatnya, dapat memakmurkan keluarganya. Itulah seorang Satrio Piningit sesungguhnya. Seorang Satrio Piningit yang akan lulus menjadi seorang Ratu Adil. Jadi kekayaannya itu didapat dari mengolah batuan, mengolah tanah menjadi emas dan berlian, permata. Karena di kita itu banyak sekali berlian, jenis-jenisnya, baik itu bersapir, paparaska, dan lain-lain. Nah saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan saudaraku, terutama yang penambang itu, ketika jalan-jalan ke sawah dapat menemukan berlian kan, dapat mengolah tanah menjadi emas, batuan menjadi emas kan, akan lebih baik lagi. Kemakmuran itu akan diciptakan oleh dirinya sendiri. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.